Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Jumpa lagi pada channel saya Hadiah Nur, dan kali ini kita akan membahas latihan-latihan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten pada bidang matematika tingkat SD tahun 2025. Baik, langsung saja. Pada video kali ini kita akan membahas materi mengenai bilangan. Oke. Soal yang pertama, Andi mengurutkan bilangan bulat yang bukan prima atau bukan kelipatan 5 dimulai dari besar ke kecil. Jika urutan ke-10 bilangan yang dituliskan oleh Andi adalah 102, maka urutan ke-21 adalah bilangan ke-10-nya adalah 102. Kemudian Andi ini mengurutkan bilangan dari besar ke kecil ya. Jadi angkanya semakin kecil. Nah, dari pilihan-pilihan yang ada di sini, angka yang paling kecil adalah 83, maka kita tuliskan saja dulu sampai 83, mulai dari 101, 100, dan seterusnya. Andi akan mencari bilangan bulat yang bukan prima ataupun bukan kelipatan 5. Kita hapuskan dulu dari daftar yang kelipatan 5, yaitu yang ujungnya 0 atau ujungnya 5, yaitu yang ini 1, kita hapuskan, ini, kemudian ini, dan ini. Ya, ini yang kelipatan 5. Kemudian yang prima juga kita hapuskan karena kita mencari yang bukan prima. Jadi yang prima itu ini 1 kita hapuskan. 99 bisa dibagi 3, berarti bukan prima. 98 bisa dibagi 2, berarti bukan prima. Nah, 97 ini prima, kita hapuskan. 96 bisa dibagi 2 ya. Kemudian 94 juga bisa dibagi 2. 93 bisa dibagi 3, 92 bisa dibagi 2, 91 bisa dibagi 7 ya, berarti bukan prima juga. 89, nah ini prima, ini kita hapuskan. Kemudian 88 bisa dibagi 2, berarti bukan prima. 87 bisa dibagi 3 ya, berarti bukan prima juga. 86 bisa dibagi 2, 84 bisa dibagi 2, dan 83 ini bilangan prima. Nah, jadi setelah seperti ini, kita tinggal hitung bilangan yang ke-21 itu yang mana. Nah, kalau bilangan ke-10-nya adalah 102, berarti ini bilangan ke-11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Jadi jawabannya adalah 84. Yang A ya. Oke, sama sekali ya. Nah, lanjut. Soal kedua. Bilangan penyusun dari 2024 yaitu 2024. Bila dijumlahkan hasilnya adalah 8. Berapa banyak tahun yang memiliki sifat tersebut seabad setelah 2040? Berarti kita akan mencari tahun seabad setelah 2040. Mulai dari 2040 sampai 2140. Karena satu abad itu kan 100 tahun. Ya. Jadi di antara tahun ini kita akan mencari tahun-tahun apa saja yang memiliki sifat, yaitu kalau dijumlahkan angka-angkanya itu hasilnya adalah 8. Nah, kalau kita daftarkan, itu yang pertama adalah 2042, ya kan, 2 tambah 0 tambah 4 tambah 2 ini kan 8. Kemudian berapa lagi? Kemudian 2051 ya, ini kita naik. Kemudian ada 2060, ini kan 2 tambah 0 tambah 6 tambah 0. Kemudian 2105, 2 tambah 1 tambah 0 tambah 5, hasilnya 8 juga. Kemudian ada 2114, 2 tambah 1 tambah 1 tambah 4. Kemudian 2 tambah 1 tambah 2 tambah 3 juga 8. Dan yang terakhir 2132. 2 tambah 1 tambah 3 tambah 2. Hasilnya juga 8. Jadi ada berapa tahun yang seperti ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 tahun. Oke ya. Nah, lanjut soal yang ketiga. Susi mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 2
dan Wati mengurutkan bilangan asli terkecil ke terbesar kelipatan 3. Jumlah bilangan Susi urutan ke-25 dan bilangan Wati ke-20 adalah. Susi dan Wati mengurutkan bilangan. Kalau Susi mengurutkan bilangan kelipatan 2 dari terkecil ke terbesar. Berarti bilangan ke-25-nya, karena kelipatan 2, berarti kelipatan 2 kita tinggal kalikan 2 saja. Berarti 2 kali 25 ya, karena urutan ke-25 itu berarti adalah bilangan 50 ya. Kemudian Wati kelipatan 3, kemudian urutan ke-20, berarti caranya juga sama, tinggal 3 dikali 20, yaitu 60. Maka jumlah bilangannya tinggal kita jumlahkan, hasilnya adalah 110. Gampang sekali ya, jawabannya adalah B. Nah, jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Lanjut, yang keempat, Aziza akan mengoperasikan suatu bilangan dengan operasi-operasi berikut. Ditambah 2, dibagi 6, dibagi 5, dikurang 3, dan dikali 2. Sebagai contoh, Aziza mengoperasikan bilangan 11 untuk mendapatkan hasil akhir 1 dilakukan operasi sebagai berikut. Pertama 11-nya ditambah 2, hasilnya 13. Kemudian 13 ini dikurangi dengan 3, hasilnya 10. Kemudian 10 itu dibagi dengan 5, hasilnya 2. Lalu 2 ditambah lagi dengan 2, hasilnya 4. Kemudian 4 dikurang 3, hasilnya 1. Pada contoh tersebut, Aziza melakukan sebanyak 5 operasi. Jadi ada 5 operasi ini, tapi operasi ini harus sesuai dengan sifat-sifat yang ini. Nah ini, kemudian ini, dan ini ya. Tidak boleh di luar dari ini. Nah, jika Aziza mengoperasikan bilangan 122 dan hasil operasi terakhir yang diinginkan adalah 1, maka banyaknya operasi yang paling sedikit dilakukan oleh Aziza adalah berapa kali operasi. Nah, caranya 122 tadi, pertama kita tambah 2 dulu, hasilnya adalah 124. Jadi dari operasi-operasi ini dipilih yang mana yang paling pendek untuk mendapatkan hasil akhir, yaitu 1 ya. Jadi kita coba-coba. Kemudian 124 ini kita tambah lagi dengan 2, boleh ya, karena seperti ini juga nih. Boleh operasi ini digunakan beberapa kali ya, karena di sini juga ada yang seperti itu. Nah ini kurang 3 juga 2 kali dia contohnya. Jadi boleh ya seperti ini. Nah hasilnya 126. Kemudian 126 ini kita bagikan dengan 6, hasilnya 21. Lalu 21 ini kita kurang 3, hasilnya 18. Lalu 18 ini kita bagi dengan 6, nah hasilnya 3. Lalu 3 ini kita tambah dengan 2, hasilnya adalah 5. Lalu 5 ini kita bagi dengan 5, nah hasilnya adalah 1. Nah, dapat hasil akhirnya 1. Ini ada berapa kali operasi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jawabannya adalah 7 operasi. Oke ya. Nah, lanjut yang soal kelima. Naomi, Tori, dan Eksa sedang memainkan suatu permainan dalam 10 babak. Juara ke-1, ke-2, dan ke-3 pada setiap babak akan mendapatkan poin berturut-turut sebesar 5 poin, 3 poin, dan 0 poin. Dari seluruh babak, Naomi memperoleh total poin 28. Berapa kali paling sedikit Naomi menjadi juara ketiga dari seluruh babak permainan? Nah, ini kita harus memisalkan dulu karena ada 3 juara ya. Misalnya kita simbolkan dengan X, yaitu banyak Naomi juara 1. Kemudian Y banyak Naomi juara 2 dan Z banyak Naomi juara 3. Kemudian ini karena tadi Naomi dikatakan bermain dalam 10 babak, jadi jumlah Naomi juara 1, juara 2, dan juara 3 ini harus jumlahnya 10 ya, karena ada 10 babak. Kita belum tahu berapa kali dia juara 1, berapa kali dia juara 2, dan seterusnya. Kemudian setiap juara 1 dapat 5 poin, juara 2 3 poin,
dan juara 3 0 poin. Berarti juara satunya 5. Nah, seperti ini penulisannya 5x tambah 3y tambah 0z karena juara 3 tadi 0. Itu poin Naomi adalah totalnya 28. Karena di sini 0z-nya jadi ini boleh kita tinggal sehingga menjadi 5x tambah 3y sama dengan 28. Pertanyaannya, berapa kali paling sedikit Naomi menjadi juara 3? Nah, di sini berarti kita coba-coba berapa kali dia juara 1, berapa kali dia juara 2, dan berapa kali dia juara 3 supaya skornya atau poinnya adalah 28 ya. Nah, kemungkinan yang pertama nilai x, y, z-nya itu adalah 5, 1, 4. X-nya 5, Y-nya 1, dan Z-nya 4. Nah, karena tadi kan Z-nya nggak usah dihitung seperti ini tadi ya. Jadi kita ambil yang ini saja. 5x tambah 3Y. Berarti 5, X-nya 5. 5 kali 5 ditambah 3Y. Y-nya kita ganti dengan ini 1 Y-nya. Berarti 25 tambah 3 yaitu 28 kan ya. Nah, ini benar. Kemudian berikutnya misalnya kalau dia juara 1 sebanyak 4 kali. Tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau dia 4 kali juara 1 berarti 5 poin kali 4 20 tinggal 8 poin. Nah, 8 poin itu tidak bisa dibagikan di juara 2 dan juara 3. Karena juara 3 itu kan 3 poin. Sedangkan 8 poin tidak mungkin, tidak bisa dibagi 8 dibagi 3. Tidak bisa ya. Nah, kemudian kalau juara satunya 3 kali juga tidak mungkin. Kenapa? Karena kalau juara satunya 3 kali berarti dia dapat poin 15 ya. 5 kali 3, 15. Sisanya 28 kurang 15 itu 13 poin. Nah, 13 poin juga tidak mungkin dibagikan dengan 3 ya. Nah, lalu kalau dia juara satunya 2 kali berarti juara 2-nya mungkin 6 kali dan juara 3-nya 2 kali. Kita hitung. Juara satunya 2 kali berarti 5 dikali 2. Kemudian juara 2-nya 6 kali berarti 3 dikali 6. 5 kali 2 10, 3 kali 6 18 berarti 28 ya mungkin ya. Kemudian kalau juara satunya 1 kali berarti 5 kali 1 5 poin, sisanya 23 poin tidak mungkin juga. 23 dibagi dengan 3 tidak mungkin. Jadi tinggal ada 2 kemungkinan. Nah, pertanyaannya tadi adalah berapa kali paling sedikit Naomi menjadi juara 3. Paling sedikit menjadi juara 3 itu adalah yang ini. Nah, yang 2 kali. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke ya. Kemudian soal yang ke-6. Pak Joni membeli 13 kg keripik pisang seharga Rp650.000. Keripik pisang dijual kembali dengan harga Rp15.000 per 250 gram. Keuntungan maksimum yang akan diperoleh Pak Joni adalah, pertama kita tuliskan dulu banyak bungkus keripik yang terjual karena dia membeli 13 kg, kemudian dia bikin ya keripik itu per 250 gram. Jadi kita bagi dulu 13 kg dibagi dengan 250 gram. 13 kg itu menjadi 13.000 ya. Kemudian dibagi 250, nolnya coret. Hasilnya adalah 52 bungkus. Nah, kemudian 52 bungkus ini berarti kita kalikan dengan harga jualnya yaitu Rp15.000. Maka dia mendapatkan uang Rp780.000 ya kalau laku semua. Ini harga jual maksimum. Maka keuntungan maksimumnya kita tinggal kurangkan Rp780.000 dikurangi modal yaitu Rp650.000. Hasilnya Rp130.000. Oke ya, gampang sekali ya. Nah, demikian tadi pembahasan dulu mengenai materi bilangan pada latihan soal Olimpiade Sains Nasional tingkat kabupaten jenjang SD. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video part 2 berikutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe serta nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.